Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang mengeluhkan, kenapa sih kok perkembangan channel saya itu lambat? Bahkan untuk mendapatkan syarat monetisasi pun susah. Apakah ada yang salah pada settingan channel? Nah, di sini untuk sahabatku, sebetulnya untuk settingan channel kita itu tidak banyak. Selagi channel kita sudah pasang foto profil, sudah pakai nama channel, dan sudah mengisikan deskripsi channel, itu sudah settingan channel kita pertama ya. Dan untuk yang kedua, kalau kita melihat di bagian dashboard, kalau kita buka nih di bagian dashboard channel nih, terutama buat yang mungkin baru membuat channel ya, usahakan pastikan setting dulu di bagian sini. Nah, kita coba buka atau kita masuk ke bagian dashboard ya. Di bagian dashboard YouTube channel kita, mungkin sahabat semua di saat login ke dashboard itu biasanya kan kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Kita bisa melihat konten-konten kita, kita bisa melihat subscriber kita di bawah ya. Di bawah ini adalah subscriber yang sudah subscribe ke channel kita. Nah, di bawah ini adalah subscriber. Kalau ini kan pelanggan channel ya. Kalau ini subscriber. Nah, ini adalah subscriber yang sudah subscribe ke channel kita. Bukan hanya itu ya. Kalau kita masuk di bagian setelan channel, di bagian setelan channel, usahakan yang paling penting ini untuk di setting bagian umum. Kalau umum mungkin udah paham ya. Ini umum itu adalah umum itu tentang default upload ataupun tentang mata uang di saat nanti kita sudah dimonetisasi, mau di setting bagian dolar atau mau di setting rupiah. Tapi kalau kita masuk ke bagian channel nih ya, di sini ada yang lebih penting. Usahakan setting dulu di bagian pertama nih, info dasar. Info dasar itu apa sih, Bah? Info dasar itu dasar apa sih channel kita itu isi kontennya. Nah, info dasar adalah di sini ada dijelaskan kata kunci dan negara. Negara adalah tempat kita membuat channel YouTube. Kalau mungkin kita di Indonesia, sudah jelas-jelas kita mengisikan Indonesia karena di sini banyak pilihan ya. Kalau kita bisa pilih tanda panah di sini, kita bisa banyak pilihan. Nah, tapi kan kita hanya memilih di bagian kata kunci. Nah, kata kunci apa saja sih, Bang? Nah, kata kunci itu adalah apa yang mau kita bahas di channel kita atau apa yang mau kita upload di konten kita. Kalau kontennya ngevlog, kita bisa isi vlog harian, ataupun kita bisa mengisikan semacam tentang tutorial masak ataupun yang lainnya ya, terutama buat para ibu rumah tangga nih. Kita bisa mengisikan semacam-macam, seperti kalau misalkan sahabat semua upload juga video short, kita isikan juga video short viral ataupun apa ya. Dan cara jadi YouTuber kita bisa mengisikan juga ya untuk sahabatku yang mungkin untuk di bagian kata kunci. Sesuaikan aja, tidak jadi masalah karena di sini disediakan sebanyak 200 atau sebanyak 500 karakter ya. Disediakan 500 karakter untuk kita mengisikan kata kunci channel. Nah, bukan hanya kata kunci channel, kalau kita masuk di bagian ini setelan lanjutan, kalau kita masuk ke setelan lanjutan nih, mungkin sahabat semua sudah paham ya untuk setelan lanjutan. Kalau kita masuk ke bagian setelan lanjutan di sini, untuk konten kita memang tidak ditetapkan untuk anak-anak. Kenapa? Kalau konten kita ditetapkan untuk anak-anak, sudah jelas-jelas di saat kita upload pasti komentar kita itu akan selalu dinonaktifkan. Nah, untuk ini, lalu untuk ini sahabatku, promotion ataupun akun Google AdS izin, kita izin ya, status kita udah izinkan. Nah, untuk yang mungkin di bagian teks otomatis kita centang ya, kita centang. Lalu yang ini jangan dicentang, izinkan hanya akun yang terkait menggunakan video channel ini sebagai iklan. Jangan centang ya, karena ini tidak begitu penting. Dan untuk klip kita centang semua. Pelatihan pihak ketiga ini tidak penting karena yang jelas ini tidak begitu penting ya untuk di bagian setelan lanjutan. Tapi yang lebih penting nih di bagian kelayakan fitur. Nah, apabila channel kita baru dibikin atau baru dibuat nih channel kita, sudah pasti kita harus menyeting di bagian kelayakan fitur. Kelayakan fitur itu biar akun kita itu diakui.
Nah, karena di sini sudah jelas ya, ada 3. Pertama fitur standar, kedua fitur menengah, dan ketiga fitur lanjutan. Di sini kalaupun kita baru bikin channel, itu fitur standar itu pasti akan aktif dengan sendirinya. Tapi untuk fitur yang ini nih, yang fitur menengah, di sini tidak akan aktif selagi kita tidak verifikasi nomor telepon. Karena dijelaskan, kalau kita sudah mengaktifkan fitur menengah, video bisa berdurasi 15 menit, thumbnail custom udah aktif, dan live streaming pun udah aktif ya. Itu sudah jelas-jelas kalau kita sudah mengisikan nomor telepon. Usahakan kita di bagian fitur ini nih ya, di bagian kelayakan fitur kita isikan dulu ini ya, yang ini nomor HP, biar kita akunnya diakui. Jadi di saat kita kejar jam tayang kita tidak selalu hilang, ataupun di saat kita live streaming pun kita mudah karena sudah diverifikasi. Lalu untuk di bagian fitur lanjutan, mengupload lebih banyak video dan live streaming per hari serta kelayakan untuk, pokoknya ini usahakan apabila kita sudah mengisikan nomor HP itu yang aktif, itu sudah jelas-jelas akan aktif dengan sendirinya ya. Nah, akan aktif dengan sendirinya. Lalu untuk misalkan sahabat semua, untuk default upload itu apa bang? Nah, di setelan channel kita itu kan biasanya ada tulisan default upload. Default upload itu judul. Misalkan kalau kita mengisikan judul nih, dan juga di bagian deskripsi, itu kalau kita isi di saat kita upload konten, di saat kita live streaming, ataupun di saat kita primer, itu judul dan deskripsi itu akan selalu sama ya, akan selalu sama dengan yang diisikan oleh kita di bagian ini ya, di bagian ini info dasar, apa namanya tuh, di bagian default upload. Jadi untuk default upload itu tidak usah kita isi, karena kalau kita isi nanti di saat kita upload kita harus menghapus lagi kata-kata yang sama dengan sini ya, karena kan kita bikin konten itu tidak mungkin sama ya judulnya ya, dan deskripsinya juga tidak mungkin sama, jadi harus berbeda. Nah, mungkin untuk fitur lanjutan itu tidak sama ya. Nah, ini untuk kita pilih yang visibilitas, mungkin belum ini ya, publik ya. Kita pilih yang publik. Lalu untuk di bagian kategori iklan itu tidak penting ya untuk nah, yang di bagian moderasi komunitas itu pun itu sangat penting ya. Kenapa? Karena di sini biar tahu bahwa komentar-komentar yang tidak aktif atau komentar-komentar yang spam itu kita bisa tahan di sini ya. Nah, kalau kita masuk di bagian komunitas nih, komunitas kita bisa dibawa ke bagian di sini nih, pedoman channel. Itu sangatlah penting ya, pedoman channel. Kalau kita masuk ke pedoman channel, usahakan di bagian sini nih, di bagian pedoman channel, pertama kan kita selamat datang, kita isikan ya, selamat datang di channel, sebutkan nama channel kita ya. Ingat ya, di bagian moderasi komunitas di sini ya, kita isikan untuk di bagian selamat datang di channel kita. Lalu untuk yang pertama, tetap sopan dan hormati orang lain, itu kita tinggal memilih ya. Di sini di bawah nanti ada 3 pilihan. Jadi kita tinggal nerapkan aja di bawah ini, nanti kita ada pilihan. Kalau yang belum disetting, kalau yang udah disetting itu kita tidak bisa menambahkan lagi ya, karena ini tidak bisa lagi ditambahkan walaupun kita pijit. Tapi kalau yang belum disetting itu kita bisa tambahkan. Nanti akan muncul di atas ya. Satu, kita tambahkan, kita cari kata-kata yang memang tidak boleh masuk ke video kita komentarnya itu. Nah, dengan cara seperti ini ya, usahakan sahabat-sahabat semua settingan channel kita itu sudah benar ya. Berarti pertama, foto profil mungkin sudah benar, deskripsi channel kita sudah sesuai, dan untuk nama channel juga mungkin ya sudah sesuai, baru kita setting di bagian ini. Setelah itu kita siap untuk berkarya, untuk upload konten, dan insya Allah kita akan bisa melakukan hal-hal seperti live streaming ataupun yang lainnya ya, apabila kita sudah setting di bagian yang saya tadi jelaskan ya. Semoga aja info singkat dari saya bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.